Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para imam, para guru-guru kita semua. Kemudian yang kami hormati ketua pengurus Masjidul Firdaus beserta dengan kepengurusannya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis pengajian kita. Semoga kehadiran kita ini menjadi amal soleh yang apabila nanti kita sakit pun masih dihitung orang-orang yang menghadiri majelis ta'lim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, terutama di jalur Gaza. Semoga Allah selamatkan, Allah lindungi, dan Allah menangkan dalam peperangan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila khadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin al mukhlisin wal jamil malaikatil muqarrabin. Thumma ila khadrati khususon minal qaumil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan wangsur salamatan fi ilal qaumil muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma ansur ala qaumil muslimina wal muslimat fi Palestin. Allahumma umat Muhammad fi Palestin ya Allah. Allahumma alifna wajma'na umat Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina bil ummi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hal yang berkaitan dengan seputar fardu kifayah.
pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas hal yang berkaitan dengan beberapa perkara sebelum kematian seseorang itu datang, yaitu proses sakit. Pada saat sakit, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka kemarin kita sudah membahas yang pertama Pak, kita pelajari dulu saat sehat fikih yang berkaitan dengan fikih sakit, sehingga nanti pas kedatangan sakit itu kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Jangan sampai lagi ada ketika sakit kemudian disuruh sakit malah menjawab lagi sakit kok disuruh sholat, kan gitu. Biasanya kan begitu Pak ya, Pak Bapak kan sakit, ya sudah sholat, ini lagi sakit kok malah disuruh sholat, gimana bisa? Kan gitu Pak ya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada saat kita nanti menderita sakit. Jadi meskipun sakit, apapun alasannya, selama seseorang muslim itu masih sadar, itu tetap wajib mengerjakan sholat. Ini yang pertama. Masalah tayamumnya, masalah cara mengerjakannya, itu dipelajari saat sehat. Makanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu di rumah sekali-kali praktekkan, meskipun belum dibutuhkan tapi dipraktekkan. Mempraktekkan tayamum, mempraktekkan sholat duduk, mempraktekkan sholat baring, mempraktekkan sholat dengan berkedip mata, itu harus mulai dilatih atau mulai dipraktekkan. Kalau kita nanti mengalami masa di situ, kita sudah siap dan pernah melakukan itu sehingga bisa. Syukur-syukur tidak sampai mengalami masa itu, kan gitu Pak ya. Kemudian yang kedua hadirin, masalah mental pada saat ujian dari Allah datang. Masalah mental pada saat kita ini diuji dengan apakah sakit, problem keluarga, ataupun problem kehidupan sosial lainnya. Nah, mental yang harus ditanamkan itu yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, harus tetap husnudzon kepada Allah. Itulah makanya dalam Al-Quran itu inna awliya Allah la khaufun walahum la yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa susah. Nah, bagaimana dalam keadaan apapun dia itu, mereka ini kekasih-kekasih Allah ini selalu mempunyai sudut pandang yang benar terhadap sesuatu yang dihadapi. Karena sudut pandangnya benar, maka dia akan selalu husnudzon kepada Allah. Kalau sudah muncul rasa husnudzon, dia mesti akan bahagia dengan kehidupan apapun yang dia jalani. Nah, makanya hadirin, ketika datang ujian, yakin husnudzon kepada Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masalah mentalitas yang harus dibangun dalam diri kita ini hadirin. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini betul-betul bahwa bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu tidak melulu dengan hal yang berkaitan dengan hal yang membahagiakan tok, itu enggak. Tapi ada kalanya rasa kasih sayang Allah itu wujud dalam hidup kita ini dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk sakit, tapi bisa juga dalam bentuk kebahagiaan. Bagaimana kita melihat bahwa sesuatu kesedihan, sesuatu kesulitan, sesuatu hal yang menyakitkan itu sebagai bentuk kasih sayang. Disitulah kita ini akan dilebur dosa-dosanya. Ini bentuknya di situ, sudut pandangnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para waliullah itu sangat khawatir kalau mereka tidak menerima atau tidak mengalami sesuatu kesulitan dalam hidup. Misalkan mereka ini hidup kok bahagia, terus malah mereka khawatir kalau nanti kebahagiaan di surganya sudah diberikan di dunia, atau kalau dia tidak mendapat peleburan dosa di dunia, maka mereka sungguh khawatir kalau tidak sampai mengalami kesulitan hidup. Nah, kita tidak mencari sampai ke situ, tapi andaikan kesusahan, ujian dari Allah, baik sakit, kesusahan, kesulitan hidup itu ada, kita tetap berprasangka inilah hadirin bentuk kasih sayang Allah. Nah, kemudian yang ketiga hadirin, hindari, upayakan semaksimal mungkin
jangan sampai mengeluh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keluhannya ujian tadi. Jadi kenapa ini harus ditanamkan? Pembahasan lebih lanjut nanti kita bahas di Al-Usul nanti ya, karena ini berkaitan dengan qadha. Tapi sedikit banyaknya begini, Pak. Jadi begini, misalkan kita ini bekerja kepada seseorang atasan, misalkan, kemudian atasan ini punya program untuk kita yang harus kita kerjakan. Kemudian ketika kita mengerjakan itu mengalami satu kesusahan, kesulitan, padahal itu bagian dari risiko kerja kita. Kita balik mengadu kepada atasan, bos, ini pekerjaan nggak bener ini pekerjaan salah, banyak susahnya, banyak sulitnya, menyulitkan saya gini, protes terus kita kepada bosnya. Tentu bosnya itu akan suatu saat marah. Udahlah, kamu kalau mau kerja, kalau nggak keluar, kan gitu. Nah, ini ada satu riwayat itu disebutkan begini, ada seorang nabi itu mengeluh tentang ujian yang dihadapi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan keras, Pak. Wahai nabiku, wahai rasulku, wahai hambaku, kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Haruskah lauhil mahfud aku rubah demi keinginan kamu? Haruskah kemudian ars aku rubah demi keinginanmu? Haruskah semua takdir yang sudah aku pastikan aku rubah karena keinginanmu? Kamu punya keinginan, aku juga punya keinginan. Maka bersabarlah, ikhlaslah dengan keinginanku itu. Kalau engkau terus mengeluh, maka akan aku keluarkan kamu dari derajat kenabian. Sampai diancam begitu, Pak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ini dalam menjalani hidup pasti siapapun ada kesusahan, kesulitan. Kita hindari untuk mengeluh tentang masalah kesulitan itu. Belajarlah kita dari doanya Nabi Ayub alaihi salam. Doanya Nabi Ayub itu kan ketika dia diuji dengan sakit yang bertahun-tahun, istrinya sampai bilang, "Mas, sampean kan nabi. Kalau nabi, mbok ya, minta kesembuhan kepada Allah." Maka kemudian Nabi Ayub berkata, kita sakit berapa tahun? 8 tahun. Allah memberi nikmat kepada kita berapa tahun? 80 tahun. Lebih lama mana sakitnya dengan nikmatnya? Kita kan juga begitu, Pak. Sakit kita dengan sehat kita itu jauh lebih lama sehat kita, kan gitu kan. Aku khawatir wahai istriku, kalau aku berdoa minta kesembuhan, maka itu yang aku khawatirkan, ini rasa, Pak ya, feel. Yang aku khawatirkan doaku itu sebagai bentuk protesku terhadap Allah karena ujian ini. Ini yang aku takutkan. Maka doanya Nabi Ayub alaihissalam itu, idqala ayyuba li rabbi itu, ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Allah tatkala masalah sakitnya. Dia berdoa begini, ya Allah Tuhanku, saat ini aku lagi sakit dengan ujian seperti ini, tapi aku yakin innallaha arhamur rahimin, engkau sesungguhnya zat yang maha paling penyayang di atas zat yang penyayangi. Engkau zat yang paling mengasihi di antara yang paling mengasihi. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doanya itu dia bukan kemudian mengadu, tidak, tapi malah mengatakan dengan sakit ini saya yakin Allah maha penyayang. Itu inilah bukti maha penyayang Allah. Jadi kalau begitu kita tidak boleh berdoa dong? Boleh, Pak, Ibu, Bapak, kita ini boleh berdoa, tapi doanya itu sebagai wujud dari ketergantungan kita kepada Allah, bukan sebagai wujud daripada aduan keluhan kita kepada Allah, bukan, Pak. Doanya begitu. Ini kalau sudah memahami ini bagus sekali, Pak. Jadi kita berdoa ketika kita sakit itu bukan sebagai bentuk daripada keluhan, tapi kita berdoa sebagai bentuk bahwa kita ini betul-betul bergantung kepada Allah, apakah itu kesembuhan, apakah kesulitan hidup, apakah semua aspek hidup. Jadi wujud doa itu sebagai ketergantungan kita kepada Allah. Nah, ini sudah luar biasa kalau sudah sampai di situ itu, Pak. Jadi misalkan kita sakit, ya Allah, tidak ada zat yang mampu menyembuhkan sakit ini kecuali Engkau, ya Allah, saya minta kesembuhan darimu, ya Allah. Jadi ketergantungan kesembuhan itu kepada Allah. Nah, kemudian hadirin yang ketiga,
Ketika kita berobat, apapun bentuknya hadirin, itu merupakan asbab saja. Ada satu riwayat begini Pak, Nabi Musa alaihissalam suatu saat beliau sakit, kemudian beliau berdoa, ya Allah, saya minta kesembuhan darimu tentang sakit ini ya Allah. Maka kemudian Allah SWT menjawab, wahai Musa, berobatlah dengan daun ini, daun ini, daun ini. Nah kemudian Nabi Musa berobat dengan daun itu, alhamdulillah Allah sembuhkan. Suatu saat Nabi Musa sakit lagi. Nah kemudian Nabi Musa alaihissalam mengambil daun-daun itu kemudian berobat, nggak sembuh. Dia heran, kemudian bertanya, ya Allah, kemarin aku berobat pakai ini sembuh, sekarang kok nggak sembuh? Allah SWT menjawab, karena kemarin kamu meminta kepadaku, nggak aku tunjukkan jalannya, tunjukkan obatnya, dan aku yang menyembuhkan. Sekarang kamu langsung berobat ke situ, tidak meminta kepadaku, tidak memenuhi jalanku, maka aku tidak sembuhkan. Makanya berobat itu dari kasus ini Allah SWT mengajarkan kita berobat. Makanya kita berobat Pak. Sakit jangan kemudian mengatakan bahwa saya sudah pasrah total, kalau Allah menyembuhkan ya menyembuhkan, kalau enggak ya enggak. Oh, enggak bisa begitu. Ikhtiar harus tetap dijalankan. Nabi Muhammad SAW aja berobat gitu loh. Rasulullah berobat. Nabi Musa juga diajari untuk berobat. Hanya saja menggantungkan keyakinan tidak kepada obat, menggantungkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentang masalah berobat dan berdoa. Yang akan kita bahas pada sekarang ini adalah kelanjutannya tentang hal itu, yaitu masih seputar berobat dan nanti beberapa perkara mendekati kematian. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanan jangan makan sembarangan ketika kita habis sakit. Itu ada hadisnya Pak, memang harus hati-hati, dan memang disarankan makan bubur terlebih dahulu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah minum madu Pak. Jadi kesukaan Rasulullah itu kan minum madu, maka madu ini sebaiknya kita banyak-banyak mengkonsumsi karena sangat bagus sekali. Untuk menyembuhkan, mengganti sel-sel yang rusak juga bagus, kemudian untuk menyembuhkan luka juga bagus, itu madu. Maka silahkan nanti membiasakan minum madu. Cuman madu yang asli itu yang mana saya nggak tahu Pak. Saya membeli pun ya pokoknya asal madu gitu aja. Perkara asli dan tidak itu urusan yang menjualnya. Kalau dia menipu ya sudahlah, jadi rezeki dia gitu aja Pak. Ada yang mengatakan madu itu kalau diletakkan di kulkas itu tidak membeku, katanya yang asli. Sekarang ada juga orang yang bisa membuat madu palsu yang diletakkan kulkas yang nggak membeku, ada juga Pak, ya kan? Akan mumet toh. Ada yang katanya diletakkan di mana tisu tidak tembus. Sekarang ada yang palsu yang tidak tembus juga ada gitu kan. Ada yang dibakar gitu kan. Ternyata yang palsu juga begitu. Yang saya tahu satu-satunya madu itu, pokoknya kalau yang asli nih, kalau dibawa pulang istri marah, itu baru madu yang asli kan itu Pak. Kalau yang lain mungkin palsu kan itu Pak. Itu betul-betul asli itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian minum atau makan habatus sauda, jintan hitam, itu juga disunahkan, tapi tidak terlalu over ya, ada aturannya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, berbekam. Kalau berbekam Pak, Ibu, mohon diperhatikan tanggalnya, ini yang sunnah. Caranya nanti Bapak di rumah ambil kalender yang tahun 2024, misalkan gitu Pak ya, 2023 sampai 2024 yang akan datang ini. Bapak tengok harinya Pak, tanggalnya dulu, harinya dulu, Senin, Selasa, Kamis. Ini kalau mau berbekam, Senin, Selasa, Kamis. Nah kemudian di Senin, Selasa, Kamis itu cari tanggal 17, 19, 21. 17, 19 ganjil semua Pak. Dimulai dari jumlah rakaat, cara mengingatnya. Jumlah rakaat kan dalam satu hari itu 11 kan. 17, 19, 21. Kalender Hijriah, bukan kalender Masehi, kalender Hijriah. Nanti ambil kalender, cari yang di hari Senin, Selasa, Kamis. Cari di antara 3 hari itu yang tepat tanggalnya di antara 17, 19, 21.
Bapak cari aja itu 1 bulan, kemudian Bapak lingkarin. Kalau sudah ketemu, itu nanti ketika kapan-kapan Bapak mau bekam, tinggal menyesuaikan di momen itu Pak, di hari-hari itu ketika mau bekam. Jadi nggak usah nyari tanggal lagi. Karena bekam itu tidak boleh setiap bulan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Bapak tinggal cari itu selesai. Oh ya, tanggal Agustus ini saya bekam, tanggalnya bekam. Jadi istiqomah periodik itu juga boleh, tapi jangan sering-sering. Anak-anak dengan orang tua yang sudah lansia nggak usah bekam Pak, gitu loh. Ini untuk diri sendiri aja sudah gemetar, apalagi kalau untuk disedekahkan pula darahnya, kan itu Pak ya. Jadi dijaga seperti itu. Kemudian hadirin, kalau bisa kita ini menjadi donor darah aktif Pak, kalau bisa Pak. Di dunia kesehatan itu ternyata orang-orang yang membutuhkan darah itu Masya Allah Pak, banyaknya luar biasa. Ada orang yang menderita leukemia, itu setiap bulan pasti butuh darah Pak. Kemudian ada orang yang hemodialisa, cuci darah, itu juga butuh darah. Belum orang melahirkan, belum orang kecelakaan, stok darah di PMI itu habis terus Pak. Maka saya sarankan rutin untuk donor. Paling tidak setetes darah kita itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang Pak. Dan itu real Pak, sedekah yang luar biasa. Kita nggak ngeluarin duit, nggak ngeluarin apa-apa, kita tetap bisa bersedekah menyelamatkan nyawa orang. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, pentingnya darah kita. Dan itu akan membuat kita lebih sehat malah Pak. Insya Allah ketika itu darah kita itu didonorkan, nanti tubuh akan memproses kembali untuk membentuk darah yang baru. Nah ini kalau bisa berdonor lah. Nanti misalkan ada acara apa, misalkan Masjid Zulfirdaus mengadakan donor darah massal, kemudian petugas medisnya diundang, itu panitia mengadakan itu, bagus itu Pak, sebagai bakti sosialnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau berbekam saya sarankan, kalaulah memungkinkan, ini kembali ke bekam, bawalah alat sendiri, jangan satu alat bersama-sama dengan yang lain itu Pak, jangan, kalau bisa. Karena ada penyakit HIV itu Pak, itu ajib kalau menurut saya lihat ajib sekali. Jadi HIV ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, menular lewat kontak manusia darah dengan darah. Itu virus itu medium hidupnya di darah manusia. Tapi anehnya, kalau ada seseorang penderita HIV kegigit nyamuk, kemudian dia sedot darahnya oleh nyamuk, kan darah manusianya ada di nyamuk itu Pak, ya kan? Mungkin di mulut nyamuk belipotan juga kan, gitu kan? Kemudian nyamuknya itu kok terbang, kemudian gigit yang orang sehat, ini tidak menularkan Pak. Anehnya di situ, tidak menular, nggak kayak demam berdarah itu. Kalau nyamuk dengue itu kan begitu gigit yang kena, kemudian pindah kena. Tapi kalau khusus HIV ini enggak. Kalau dia gigit yang HIV positif, terbang kemudian gigit yang sehat, nggak kena. Masya Allah Pak. Nah HIV ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau yang sudah kena kita doakan semoga diberi kesabaran, keikhlasan menjalaninya, amin. Tapi kalau yang belum, hati-hati sekali Pak. Penyakit yang luar biasa ini. Memang sekarang sudah ada pilnya, tapi hanya untuk istilahnya apa? Bukan menyembuhkan, tapi menekan perkembangan angka pertumbuhan virusnya. Itu nanti di akhir itu Pak, kalau kita sariawan 1 atau 2 saja sudah susahnya luar biasa. Itu mulut sampai berjamur, sariawan ekstrim memang Pak. Nggak bisa buat makan. Tersisanya di situ. Belum tubuhnya yang mulai melepuh, mengeluarkan cairan, karena memang seperti itu. Kemudian belum mentalnya, stresnya, dijauhi semua orang. Makanya kalau mau berzina, naudzubillah min dzalik, kalau mengingat bahayanya dan adabnya seperti itu, tentu akan berpikir 1000 kali Pak. Karena nikmat yang sesaat tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang akan berkelanjutan. Naudzubillah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membesuk orang sakit, apabila kita membesuk di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan sampai sore hari. Apabila kita membesuk orang sakit sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi hari. Ini baru membesuknya Pak.
Apalagi kalau kita sampai bisa mampu menolongnya dengan donor darahnya itu Pak, wah luar biasa lagi. Ini pentingnya sekali kita ini empati dengan yang sakit. Islam ini agama yang sempurna. Sampai orang sakit membesuknya aja diajarkan Pak, mendoakannya diajarkan. Jangankan itu Pak, bersin saja, ketika ada seseorang yang bersin kemudian berkata alhamdulillah, kita mendoakan ada jawabannya Pak, ya kan? Alhamdulillah, kemudian di sini menjawab yahdikumullah, yang sini menjawab lagi yuhibbukumullah, kan gitu kan? Saling mendoakan seperti itu. Itu konsep Islam Pak, agama sesempurna itu. Masalah tauhidnya, masalah teologinya itu enggak rumit sekali. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, Maha Esa, tidak disekutukan dengan apapun, selesai. Di bawahnya Allah semua menciptakan semua Pak, makhluk semua. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan semuanya. Konsepnya mudah. Dan tidak memerlukan perantara dalam penyembahannya. Tidak memerlukan patung, tidak memerlukan tiang, tidak memerlukan macam-macam. Itu konsep agamanya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakul muslim alal muslim akhor itu khamsun. Hak seorang muslim, hak itu berarti dia mempunyai hak, kita mempunyai sesuatu untuk memenuhi hak itu. Ada 5 perkara. Yang pertama zadus salam, yaitu menjawab salam, wa iyadul marid. Jadi kalau ada seseorang muslim itu meluncurkan atau memberikan salam, dan itu pun diatur Pak dalam Islam, memberikan salam itu diatur. Yang pakai mobil itu menyapa yang pakai motor, yang pakai motor menyapa yang pakai sepeda duluan, yang pakai sepeda menyapa duluan kepada yang berjalan, yang berjalan menyapa duluan kepada yang duduk. Yang repot saya pernah ditanya, yang berlari bagaimana Pak Ustadz? Wah itu susah itu Pak, ya kan? Apakah yang berlari menyapa dulu kepada yang berjalan atau gimana kan gitu. Nah ini sampai diajarkan seperti itu dalam Islam. Masalah salam, siapa dulu yang menyapa? Salah satu adab kalau kita mau bertanya tentang rumah seseorang, itu sebaiknya motor atau mobil kita, kalau motor ya matikan mesin, kalau mobil ya turun dari mobil kan itu. Ini kan kita kadang nggak punya empati Pak ya. Mau tanya kepada seseorang pun motor masih menyala ya kan. Mau tanya dari mobil, kita dari atas mobil dengan enak saja kan gitu kan. Nah ini kan kurang etis. Kalau di Jawa itu Pak, di Jogja itu, dulu waktu kita masih di Jogja itu Pak, itu kalau malam-malam atau apa, asal kita bawa motor masuk gang yang kecil, yang kanan kirinya itu ada rumah kos-kosan, itu kita matikan Pak. Kita matikan mesinnya, kemudian kita dorong. Nah kalau kita kan tidak, kalau di sini Pak, ya kan. Sudahlah gang kecil, masuk motor, motornya racing, ngang, ya, yang kanan kirinya kaget semua Pak, kalau mau tidur siang, ya kan itu kan. Ini hati-hati Pak, zolim, kezoliman kita berbicara zolim itu tidak cuman melulu masalah hal yang berkaitan dengan perkara yang gede Pak. Yang kecil sampai kayak gitu pun kalau menyakiti orang ada hisapnya Pak. Apalagi mohon maaf ini, yang suka ikut kampanye, touring dan lain sebagainya, knalpotnya dilepas, jalan masuk kampung, jalannya kecil, wang. Menurut mereka itu menghibur, ya menurut mereka. Tapi menurut orang lain belum tentu menghibur Pak. Bayangkan kalau Bapak punya bayi kecil yang lagi rewel, kemudian dengar raungan-raungan knalpot kayak gitu itu Pak. Kan naudzubillah min dzalik gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menjampi diri kita sendiri Pak. Jadi kalau kita ini lagi sakit, itu diajarkan begini. Kita membaca Al-Fatihah, kemudian membaca 3 qul, tiup ke tangan, kemudian bismillah, usapkan kepada yang sakit sambil berdoa, ya Allah sembuhkanlah sakit kami ya Allah. Minta kesembuhan kepada Allah sambil diurut-urutkan begini. Itu silahkan Pak. Dan itu diperbolehkan. Ada contohnya pada saat ketika masuk ke dalam Gua Hiro kan itu kan. Itu kalau kita melihat proses Gua Hiro itu ya Allah luar biasa Pak. Pada saat Gua Hiro itu kan mohon maaf, Gua Sur kok Gua Hiro. Pada saat Rasul mau hijrah, masuklah Gua Sur kan itu, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan itu Bu. Pada saat itu kan guanya nggak gede Pak, sehingga Rasulullah itu
didekap begini sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, Pak. Kemudian di luar itu kan sudah ada tentara-tentara kaum kafir gitu. Kemudian sebelum masuk itu sudah dibersihkan sama Abu Bakar alaihissalam, sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ada ular di dalamnya. Nah, tinggal satu lubang itu belum dibersihkan. Akhirnya begitu karena sudah nampak tentara-tentara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua. Satu lubang itu ditutup dengan kakinya, khawatir di dalamnya ada ular. Ternyata perkiraan Abu Bakar betul, Pak, ada ular di dalamnya, Pak, dan mematuk itu loh, Pak, dan ular berbisa itu. Akhirnya ular itu mematuk, Abu Bakar dipatuk itu diam, Pak. Kalau dia bilang aduh, innalillahi Allahu Akbar subhanallah, misalkan begitu, tahu karena di luar ada tentara kafir Quraisy. Ini luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq ini, Pak, dalam membela Rasulullah. Jadi Rasulullah didekap begini karena sangat kecil tempatnya, kemudian dipatuk. Habis dipatuk, Abu Bakar alaihissalam itu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diam, nggak ngomong, nggak apapun, Pak, diam. Kemudian racunnya menjalar ke tubuhnya sehingga keluarlah keringat-keringat sampai gemetar Abu Bakar itu, Pak, menahan itu, tapi diam aja. Akhirnya setelah para tentara itu pergi, Rasulullah berkata, kamu kepatuk ular ya? Iya ya Rasul. Jadi kalau aku berteriak nanti ya Rasul, ketahuan kita. Nggak apa-apa ya Rasul. Tapi mulai racun itu menjalar, akhirnya mulai nampak menggigilnya itu. Nah kemudian Rasulullah SAW berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran, ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke bagian yang dipatuk ular. Diizinilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, sembuh, Allah sembuhkan. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, kita yakin seperti itu. Apakah nanti kita akan langsung bisa sembuh, ya wallahu alam. Tapi kalau kita mengatakan itu kan Rasulullah ya Ustadz, kalau kita kan ya nggak sembuh juga. Jangan berkata begitu, Pak. Yakin bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan kasih. Meskipun kapan mengasihnya, dengan cara bagaimana, itu terserah Allah. Makanya kita tetap ikhtiar, tapi berdoanya tetap ada keyakinan, gitu loh. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sisa air berwudu itu juga bisa dijadikan obat, Pak. Sisa air berwudu. Tapi ya sisa air berwudu yang bagus lah ya. Jangan jenengan jalan kaki dari sana dari sini nggak pakai sandal, begitu wudu ditampung, itu pula dijadikan obat. Kemudian Anda masak diminum, ayo repot ya kan itu. Jadi ya cari air yang tetap yang hukumnya nanti suci, meskipun mustakmal, tidak mensucikan, tapi bukan air yang najis, maksudnya begitu, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini Bukhari Muslim berarti muttafaqun alaih, Pak. Jadi jika sakit atau luka, letakkan jari telunjuk dalam tanah dan sedikit diludahinya, lalu usapkan pada bagian yang tubuh. Jadi boleh tanahnya dulu diludahin, kemudian Bapak letakkan di situ, debunya suci, atau diletakkan kemudian sambil diludahin juga boleh. Nah kemudian Bapak berdoa Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini ya Allah, sebab debu yang sudah aku ludahin ini. Kemudian diusapkan ke yang luka. Ini nampaknya nggak masuk akal, Pak, tapi memang ada seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hal yang berkaitan dengan medis. Kemudian dalam doanya ya, penyakit itu bisa medis, bisa magic, Pak. Kalau medis ya tentu ilmu kedokteran yang akan menganalisa. Yang magic itu sihir itu memang ada, Pak. Sihir itu memang ada. Jadi kalau seseorang kok terkena sihir, terkena santet, real itu memang ada, Pak. Rasulullah SAW itu saja meninggalnya salah satunya jalan adalah dengan disihir. Nah kemarin saya sudah sampaikan, Pak, bahwa yang namanya ilmu falak termasuk bagian dari sihir, ilmu ramal, itu yang diperbolehkan hanya falak masalah cuaca, kan gitu, Pak. Itu falak masalah cuaca itu diperbolehkan. Nah kalau falak ramalan yang berkaitan dengan nasib dan takdir nggak diperbolehkan. Makanya kalau ada orang yang mohon maaf kita mungkin beda pendapat, Pak ya,
hal yang berkaitan dengan ramalan-ramalan, apakah itu kartu tarot ataukah itu yang berkaitan itu, lebih bagus tinggalkan, nggak usah. Perbintangan dan sebagainya itu lebih bagus ditinggalkan, nggak usah dicari informasinya, Pak. Bahaya ini, nanti akan menggoyahkan akidah kita. Serahkan semua pada Allah, kita jalani hidup dengan ketaatan kepada Allah, yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, selesai gitu loh. Karena biasanya kalau umur-umur kayak kita ini, kalau membuka perbintangan itu zodiak itu, ya dicari mesti keuangan kan itu, Pak ya. Cari dulu keuangan dan kesehatan. Kalau remaja yang dicari asmara kan gitu, Pak ya. Pas buka-buka ramalan awal tahun, keuangan Anda membaik, ya jelas membaik, Pak. Oh, namanya harus kajian, Pak ya kan itu kan. Tapi coba di tengah pertengahan bulan itu kan, keuangan Anda memburuk, ya memburuk mulai habis, Pak ya kan itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mungkin Bapak pernah saya sampaikan ya, ada satu kisah, Pak. Ilmu falak yang sampai akhirnya dilarang, ilmu ramal yang akhirnya sampai dilarang di Islam itu kan luar biasa, Pak. Saya pernah punya ustadz itu, dia belajar ilmu falak. Dia berkata begini, Zi, dengan ilmu falak itu bisa dihitung, jumlah daun yang ada di pohon itu bisa dihitung. Caranya bagaimana, Pak Ustadz? Apakah kemudian kita hitung satu persatu? Ya enggak, tentu tidak, ada ilmunya. Sehingga nanti jangankan itu, kapan daun ini akan jatuh ke bumi itu bisa dihitung, Pak. Apa enggak luar biasa, Pak? Kalau tidak percaya, saya dulu pernah belajar itu, kata Ustadz saya itu, ke kiai ini disebutkan, itu ilmu falaknya sampai begini. Beliau menyuruh kami, ini mempraktekannya, menyuruh kami pelita yang ada semprongnya itu, Pak. Tahu, Pak? Semprong, tahu kaca semprong itu, Pak? Tahu ya? Nah, itu diletakkan, kemudian dari jam membeli, dari tetek bengek kita hitung. Ketemulah waktu kapan semprong itu pecah, Pak. Nah, kemudian kita membuktikan bareng-bareng. Nah, diletakkanlah semprong itu, Pak. Ketika berhari-hari sebelum dekat dengan harinya dibiarkan aja. Kemudian 3 hari sebelum semprong itu pecah, itu sudah mulai pada tangan orang-orang. Santri dan kiainya itu dari luar itu santri-santri udah datang. 3 hari, Pak, nggak ada perubahan apapun. Retak aja nggak, Pak. Nggak bisa, nggak apa-apa. Ternyata data-data mau pecah itu nggak ada. Masuk harinya semprong itu masih utuh, nggak ada tanda retak atau apapun, Pak. Bahkan masuk jamnya masih utuh, Pak. Sampai masuk menitnya itu udah mulai nggak percaya. Sampai masuk menitnya masih utuh, nggak ada tanda-tanda apapun. Begitu mendekati detik pecahnya, lah kok Bunyai itu kebetulan masuk ke ruangan pengajian kami itu, Pak, ustadz kami itu. Kemudian kata Bunyai itu, ini pada ngaji kok cuman ngeliatin lampu, jangan kami ngitarin lampu itu, Pak. Para ustadz kami itu ngitarin lampu, nengokin gitu kan. Ini nggak bapak, nggak santri, pada saat ngaji kok cuman ngeliatin sapu, ngeliatin lampu saja. Akhirnya Bunyai itu ambil sapunya, digeprok itu, Pak, semprongnya itu, Pak, pas detiknya. Akhirnya semprong itu pecah pas detiknya itu, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, ilmu ramal kalau dibuat untuk ngeramal nasib seseorang apa nggak luar biasa, Pak. Makanya ini kemudian sampai dilarang agar tidak menggoyahkan keimanan, karena nanti bahaya sekali. Kabar-kabar ini dicuri oleh iblis, disemburkan kepada para kaki tangannya, tukang ramal, kemudian disemburkan kepada masyarakat. Khawatir hadirin, apapun bentuknya iblis itu pasti akan menjerumuskan kita. Seperti halnya yang kemarin kan gitu, Pak ya. Ketika ada seorang abid ketemu dengan iblis, iblisnya ngomong, andaikan aku tidak tahu kamu akan mati di umur 100 tahun, aku bunuh kamu sekarang. Maka kemudian abidnya balik kan itu, Pak ya. Sampai di situ kemudian abidnya berpikir, ngapain saya ibadah, tahu umur saya akan 100 tahun juga, sekarang puas-puasin dulu nafsunya, nanti gampang tobat. Pas dalam kemaksiatan datang Israel. Kemudian Israel mau mencabut nyawa. Ditanya, loh, saya kan katanya 100 tahun, kata siapa? Kata iblis. Loh, iblis kok percaya gitu loh. Akhirnya dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, khawatir dengan ramalan-ramalan itu kita akan tertipu. Maka hindari aja. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya pada saat sakit itu kita silahkan untuk berdoa dan berobat, tapi doa kita sebagai perwujudan ta'aluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menjelang kematian, Pak.
Seseorang ketika mendekati kematiannya, ini sudah pernah saya bahas dulu di majelis ini, tapi sedikit mengulang, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama hadirin, kembali masalah mental. Sesakit apapun naza, tetap harus husnudon kepada Allah, sesakit apapun saat naza. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, naza ini Pak, puncak sukses dan gagalnya hidup seseorang. Dan ini hati-hati pada saat naza. Kenapa hadirin? Di naza kok su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Maka apapun yang kita kerjakan sebelum kematian itu sirna Pak. Bapak mau kaya raya, duit segepok, duit segodang, tapi kalau meninggal su'ul khotimah, gagal hidup Pak. Tapi meskipun penderitaan apapun kita di dunia, kalau alhamdulillah pada saat kita meninggal husnul khotimah, sukses hidup Pak. Jangankan kok sampai di padang mahsyar, jangankan kok sampai nanti di surga, masuk kubur saja sudah ada yang menghibur Pak. Orang yang sukses hidup dengan iman itu Pak, masuk kubur sudah ada yang menghibur Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah, maka persiapkan betul tentang ini. Ingat hadis Rasulullah itu, orang yang diciptakan oleh Allah, yang sudah dipastikan ditakdirkan ahli surga, dia tetap akan masuk surga. Orang yang sudah ditakdirkan ahli neraka, dia akan tetap ahli neraka. Lantas para sahabat kan kemudian bertanya, kalau begitu ya apa artinya ibadah, kan istilahnya begitu. Maka kemudian hadirin, Rasulullah menjawab, orang yang ditakdirkan oleh Allah ahli surga, maka dia meskipun mengamalkan ahli neraka, sejengkal nanti mendekati kematiannya, istilahnya kan begitu, dia akan mengamalkan amalan ahli surga sehingga masuk surga. Orang yang diciptakan ahli neraka, meskipun dia beribadah selama mungkin, pada saatnya nanti dia tidak akan mengamalkan amalan kecuali sejengkal saja jaraknya dari kematian, amalan ahli neraka. Makanya hadirin, yang kita jangan pernah merasa aman dengan hal itu. Meskipun kita orang sudah beribadah taat kepada Allah. Nah, yang sudah beribadah, yang sudah taat saja jangan pernah merasa aman, apalagi yang nggak taat gitu loh Pak. Apalagi yang penuh maksiat. Kalau tidak segera bertaubat, jangan mengatakan surga neraka kan Allah yang mengendalikan. Betul, tapi ketika kita ini yang ahli taat saja belum berani menjamin dirinya, apalagi yang ahli maksiat, maka harus segera bertaubat. Itu loh. Sudut pandangnya begitu Pak, cara menafsirkannya. Jangan kemudian ya udahlah ahli maksiat aja sekalian, kalau memang ahli surga ya ahli surga kan ini. Tidak begitu konsepnya. Yang sudah taat saja jangan merasa aman, apalagi yang belum taat, gitu loh. Kan ada yang membela ahli maksiat, membela dirinya, kan hanya begitu. Kemudian yang kedua hadirin, biasanya, ini biasanya ya, tidak semua, tapi umumnya biasanya, seseorang itu meninggal berada dalam kebiasaan perilaku. Kalau bapak ahli masjid, itu insya Allah meninggalnya nggak jauh-jauh dari masjid lah, gitu loh. Kadang baru pulang dari masjid, ketabrak motor, naudzubillah min dzalik, meninggal. Mau berangkat ke masjid, kepleset di masjid, lagi sujud di masjid. Yang ahli tahajud itu biasanya meninggalnya nggak jauh dari waktu-waktu tahajud Pak. Bapak jam 3 gitu meninggal, apa ahli tahajud, itu biasanya sekitar itu. Kemudian hadirin, yang ahli maksiat itu juga meninggalnya seputar kemaksiatan. Ada yang meninggal dalam keadaan mabuk, ada yang ketiga meninggal dalam keadaan sedang kalah judi, kalah taruhan, kaget jantungan mati, kan gitu Pak ya. Ada yang ahli zina meninggal di atas perut pelacur, kebanyakan minum obat kuat, ya kan itu kan, akhirnya meninggal. Ini kan seperti itu Pak. Jadi kebiasaan hidup seperti itu. Jadi hati-hati sekali dengan perilaku kebiasaan kita. Kemudian yang kedua, hindari berwasiat saat ketika menjelang kematian Pak. Lebih bagus meninggalkan harta waris daripada berwasiat. Nanti wasiat kita bahas dalam ini Pak, dalam bab fikih wasiat sendiri. Nanti muamalahnya kita bahas di dalam bab wasiat, sehingga kita tidak melampaui batas dalam wasiat. Kan kita sepertinya kadang begini ya, ini tanah yang sini milik anak ini, tanah ini milik ini, mobil milik kamu, rumah ini milik kamu, kan dibagi begitu. Nah
ini harusnya dihindari Pak. Dalam Islam harus meninggalkan waris, tidak boleh berwasiat lebih daripada sepertiga. Lebih bagus Bapak jual beli kepada anak Bapak dengan harga yang tidak terlalu, hanya istilahnya seakad jual beli sebagai akad yang sah. Misalkan mobil, Bapak ingin memberikan kepada bagian si anak ini, kan gitu kan. Nah, itu lebih bagus akad jual beli saja. Nah, belilah mobil Bapak sebagai untuk kamu. Nah, kemudian dibeli dengan anaknya. Saya beli ya Pak 500.000, ya udah mana duitnya? 500.000 dibeli, ya kan itu kan. Kemudian rumah yang akan dikasihkan itu dengan akad aja jual beli Pak. Lebih bagus itu, atau kalau tidak biarlah meninggalkan harta waris. Cara menghitung harta waris Pak, itu harus dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, semoga hadirin jangan sampai berebut tentang harta waris. Amin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika nazak Pak, ketika kita nggak mampu untuk mengatakan kalimat panjang la ilaha illallah, cukup mengucapkan kalimat Allah, sehingga kita selalu ingat Allah Pak sebagai Tuhan kita, paling tidak itu. Tapi kalau bisa sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, spesial sekali Pak. Makanya kalau kita ada bentuk dua dalam posisi nazak, yang mengalami dan yang menyaksikan. Untuk yang ngalamin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada amalan, kalau yang sering disampaikan oleh kiai-kiai kami itu, amalan agar nazak itu menjadi sesuatu yang husnul khotimah, istiqomahkan sholat sunat awabin Pak. Itu salah satunya Pak, istiqomah sholat sunat awabin antara maghrib dan isya, minimal 2 rakaat, umumnya 6 rakaat, maksimal 20 rakaat. Kemudian surat Al-Mulk. Kemudian kalau masalah hati yang berkaitan sekali dengan nazak itu, hindari iri dengki Pak. Ridho dengan apapun. Iri dengki itulah pangkal muasal luar biasa yang membuat seseorang itu terjebak dalam kebencian terjebak dalam penyiksaan diri sendiri. Hindari iri dan dengki. Nah, saya saksikan orang yang ridho dengan semuanya ini kok Pak, nazaknya juga bagus, akhir hidupnya juga bagus. Nah, ini amalan untuk yang kita jalani. Kemudian yang saat menyaksikan seseorang nazak, bisikkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalau bisa, kalau sudah ternyata napasnya sudah nyangkut-nyangkut itu, maka hadirin yang dirahmati Allah, cukup talkinkan kalimat Allah, 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 Allah sampai selesai Pak. Yang lain iringi dengan membaca surat Yasin. Yang lain, karena dalam kitab Khazinatul Asrar itu, barang siapa yang sedang munazak mau meninggal dunia kok diiringi dengan membaca surat Yasin, insya Allah Allah selamatkan dari adab kubur sampai yaumul qiyamah Pak. Makanya jangan remehkan anak kita dididik untuk bisa membaca Al-Quran Pak. Coba seseorang yang diharapkan membaca surat Yasin di samping kita ketika kita nazak, itu yang pertama adalah suami atau istri kita. Yang kedua, kalau kita memang masih punya orang tua, ya orang tua kita. Yang ketiga anak. Kalau saudara, teman itu Masya Allah Pak, belum tentu bisa hadir Pak, pada saat nazak. Kalau bisa hadir alhamdulillah. Tapi yang diharapkan anak. Makanya anak itu wajib kita didik untuk bisa sampai membaca Al-Quran. Ini yang terpenting sekali Pak. Sehingga pada saat kita nazak, samping kanan kiri anak kita membacakan surat Yasin Pak. Masya Allah Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat nazak itu hadirin, hindari hal-hal yang bisa membuat seseorang itu mengalami gagal fokus Pak, gagal konsentrasi, termasuk masalah yang berkaitan dengan suara, kemudian kebisingan dan lain sebagainya. Itu hindari betul-betul dari hal yang berkaitan, biarkan dengan tenang gitu loh. Ini yang berkaitan dengan nazak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau pada posisi seperti itu memang sangat luar biasa.
Nah, kalau kita melihat ada orang soleh, orang baik, kok nazaknya berat, itu berarti Allah betul-betul sayang sama orang tersebut, Pak. Kenapa hadirin? Karena Allah melihat ketika seseorang itu di dunia mau keluar dari dunia ini masih membawa kesalahan, masih membawa dosa, itu Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan keluar dari dunia ini hamba tersebut tanpa membawa dosa, maka dia akan beratkan dalam nazaknya, Pak. Maka ketika nanti nazak, hadirin, kok ada orang soleh yang berat nazaknya, kita berprasangka baik bahwa orang itu memang betul-betul dikehendaki baik oleh Allah keluar dari dunia tanpa dosa. Terakhir hadirin, ketika kita menyaksikan orang yang sedang nazak, kemudian memang betul-betul sudah meninggal dunia, maka kemudian pejamkan mata, di dalam memejamkan mata sambil berkata Bismillah wa ala millati Rasulillah, tutup. Kemudian ini ikat, kaki kanan kaki kiri diikat, kemudian disedekapkan. Sebelum jenazah itu nanti kaku, Pak. Karena begitu meninggal itu kan kemudian lepas semua sendi-sendinya, Pak. Ya kan? Maka biasanya ini pun turun ke bawah, Pak. Dagu ini turun ke bawah. Karena ini kan ada sendi yang narik. Ketika meninggal sendinya turun, Pak. Maka kalau kita tidak beginikan kemudian kita khawatir nanti mulutnya ngangak, Pak. Mulutnya ngangak, sudah kaku ngangak, sudah nggak bisa diginikan lagi, Pak. Begitu nanti pada jenazah itu dibawa balik, kemudian para pelayat, para orang yang bertajah nengok, begitu dibuka ngangak, akan kaget, Pak, ya kan? Allahu Akbar, kan gitu yang layat nanti, Pak, ya. Nah, nanti timbul persangkaan yang macam-macam. Tutup kemudian gitu. Kemudian jenazah itu, Pak, namanya kita manusia, itu baunya kan macam-macam, Pak. Kita nggak terasa bau itu kan masih hidup karena mandi dan lain sebagainya kan, pakai wangi-wangian. Tapi ketika nanti itu kan kita bau juga, Pak. Makanya nanti kalau jenazah itu ada lalat yang mengerumuninya, jangan heran, jangan kaget, Pak. Itu memang sudah sewajarnya. Sehingga nanti sering ada mengasih lilin kanan kirinya atau air putih kanan kirinya. Tapi masih ada lalat 1, 2 kemudian yang berputar-putar. Wajar, jangan menimbulkan satu sikap suudzon. Itu jenazahnya dikerumuni lalat, kan gitu, Pak, ya kan. Nah, itu hal yang wajar padahal. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan fardu kifayah. Insya Allah besok kita akan sudah mulai dengan yang berkaitan dengan fardu kifayahnya, prakteknya dan beberapa keutamaannya. Kita mulai dari memandikannya. Semoga nanti bisa hadir, dan nanti kalau meninggal saudaranya bisa yang fardu kifayahnya itu tanpa bantuan orang lain, tanpa memanggil orang yang ahli fardu kifayah, tapi bisa kita laksanakan. Kenapa hadirin? Karena sebaik-baiknya orang yang menjalankan fardu kifayah ini adalah sanak saudaranya. Demikian dari kami. Ada benarnya dari Allah, ada silap salahnya dari kami sendiri. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.